Menjelang sidang ketujuh hari ini, sudah dua orang saksi pelapor dalam sidang Ahok yang dipolisikan oleh kubu terdakwa Ahok, yakni Novel Bakmumin dan Muhsin Alatas. Dalam dunia hukum dikenal istilah mental breakdown, yang diartikan sebagai upaya pihak terdakwa mengintimidasi saksi dengan tujuan akhir agar saksi tidak memberikan keterangan dalam persidangan atau hakim berubah pandangan tentang kesaksian saksi. Kita pertama mau benar-benar kalau mau melaporkan seseorang itu dengan dasar yang kuat. Kita lagi pelajari transkripnya, ya. Nah, dari transkrip si Novel maupun kemarin Habib Muhsin, kita langsung kita juga mengecek kepada provider. Karena dia bilang kan dia menerima telepon, SMS dari orang Kepulauan Seribu banyak, dia bilang begitu kan. Tapi udah saya hapus. Nah, untuk kita tanya apakah keterangan saudara di BAP ini tetap tidak berubah? Tidak, dia bilang begitu kan. Saudara udah baca benar BAP-nya? Sudah, dia bilang gitu. Nah, kalau ketahuan sama sekali dari provider tidak ada SMS, tidak ada telepon dari orang Pulau Seribu, berarti kan dia bohong. Nah, kalau begitu kan dia udah disumpah. Nah, karena dia disumpah berarti dia saksi palsu dong, memberikan keterangan palsu. Nah, ini bisa diproses begitu. Berarti biar pengacara sendiri sudah mengadakan komunikasi dengan provider sendiri Pak untuk hal tersebut. Kita lagi dalam proses begitu. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa dibenarkan menurut hukum? Jika kembali melihat kitab-kitab hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan saksi sudah jelas diatur. Dimulai dari Undang-Undang 13 tahun 2006, perlindungan saksi dan korban. Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan, saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya. Hal itu diperkuat Surat Edaran MA nomor 4 tahun 2011, butir 2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana, harus diciptakan iklim yang kondusif, antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum guna mengungkap dan menangani tindak pidana secara efektif. Butir 8, pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana adalah A. Saksi pelapor merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran MA ini dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. B. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan terlapor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 166 KUHP disebutkan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi. Pasal 185 ayat 6 KUHP menyebutkan, keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, lepas dari tekanan ataupun ancaman apapun, jujur dan objektif. Sedangkan pasal 5 ayat 1 huruf C dan E Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi jelas mengatakan seorang saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Diperkuat dengan pasal 185 ayat 6 KUHP yang berbunyi dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Pasal ini diartikan yang menilai dan memutuskan kebenaran keterangan saksi adalah hakim, bukan jaksa, apalagi penasehat hukum. Sebelum ada pernyataan hakim bahwa saksi memberikan keterangan palsu, saksi yang merasa dirugikan oleh serangan kuasa hukum terdakwa bisa melaporkannya atas tuduhan fitnah berdasarkan pasal 317 KUHP. Pemirsa, kita masih mengawal sidang Ahok di Speak Up Trans masih dengan Mas Heri Firmansyah. Jika tadi begitu pertanyaan saya di segmen sebelumnya, seberapa penting sebenarnya keterangan dari saksi pelapor hingga seolah pihak kuasa hukum terdakwa ini sangat menunggu-nunggu kehadiran saksi pelapor ini? Kalau saksi itu ada jenisnya tadi ya, terbagi atas dua. Cuman yang akan kita lihat adalah secara ultimate, maka saksi tadi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari alat bukti yang ada dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ada 5 alat bukti dan salah satunya saksi. Dan terkait dengan saksi, mau dia pelapor kah, mau dia sebagai saksi fakta, itu sangat memegang peranan penting dalam pengungkapan kasus terjadinya suatu tindak pidana. Yang saya herankan tadi, mengapa lebih condong ke saksi pelapornya saja
tanpa memberikan ruang yang lebih besar juga kepada saksi faktanya. Dan yang menarik adalah catatan kita terhadap persidangan ini sejauh ini, jika boleh kita membandingkan dengan sebelumnya, saya sepakat itu ketika dikatakan agak kurang bergigi gitu ya jaksa penuntut umumnya dalam hal bukan melindungi ya, tapi dalam memberikan statement terkait dengan saksi-saksi yang kemudian banyak dibantah oleh tim kuasa hukum. Menurut saya ini menjadi unfair saja, menjadi tidak seiring sejalan dan berat sebelah seakan-akan bagi saksi-saksi yang kemudian sudah memberikan keterangan, sehingga mulai beredar isu ataupun opini yang dibentuk bahwa tidak kredibel saksi yang diajukan. Masalah kredibilitas saksi memang tidak diatur dalam KUHP. Yang paling penting adalah saksi itu berpijak pada rasio sekiendi, bahwa apa yang dikatakan berdasarkan sumber pengetahuannya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, menurut saya, walaupun sumber pengetahuannya dalam hal ini dia tidak ada langsung di lapangan. ketika dia melaporkan, menurut saya itu tidak menjadi soal. Tapi ketika bicara saksi fakta, nah ini yang penting tadi. Ya itu harapan saya sebenarnya malah orang-orang yang berada di lingkungan di saat Pak Ahok menyampaikan pidato itu yang ingin kita dengar sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kasus sebelumnya, katakanlah kasus Jessica, begitu kerasnya seorang jaksa penuntut umum untuk mempertahankan argumennya. Yang kita ingin lihat ini sebenarnya adalah bukan perang argumen, tapi bagaimana kemudian masing-masing membuktikan bahwa apa yang didalilkannya adalah benar. Baik, tapi yang menarik begitu ketika di sidang ini juga salah satu kuasa hukum dari MUI juga menyatakan bahwa seolah tidak ada perlindungan dari jaksa kepada saksi yang dihadirkan. Padahal saksi ini adalah didatangkan oleh jaksa. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tidak ada klausul yang menyatakan harus dilindungi. Tapi secara orisinalitas, secara natural saja, seseorang yang menghadirkan seseorang untuk memperkuat argumennya pasti akan mencoba untuk menindaklanjutinya dengan kemudian memperkuat argumen tadi. Nah, itu missing link yang tidak ditemukan dalam pengadilan ini. Tapi mungkin saya juga tidak mendapatkan informasi secara menyeluruh karena memang sidangnya kan tidak dibuka dan terbuka untuk umum sesuai dengan versi yang kita lihat sebelumnya, misalnya di kasus Jessica. Jadi mungkin saja suasana di ruang sidang riuh rendah, kita tidak tahu, adu argumennya ada di situ dan kemudian pihak jaksa penuntut umumnya menahan diri untuk tidak memberikan komentar di ruang publik. Itu yang kita tidak benar-benar mengetahui masalah itu. Baik, dan juga ada informasi lainnya terkait dengan seolah saksi-saksi yang dihadirkan, misalkan saksi pelapor begitu ya, ini dipolisikan oleh pihak-pihak tertentu. Ini juga cukup menarik begitu karena dengan adanya hal seperti ini tidak menampik kemungkinan ketika saksi-saksi lain yang akan dihadirkan ini seolah takut dikriminalisasi juga. Kita akan membahasnya saat lagi. Pemirsa, Speak Up Trans masih akan kembali untuk Anda.